Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atik Manufarida. Saya mengajar di MI Al-Hikmah Melis. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran berbasis permainan gamification yang diterapkan pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, materi tentang Wali Songo atau zaman Kewalen yang membahas tokoh Sunan Ampel. Metode pembelajaran berbasis permainan atau gamification ini adalah metode yang menggunakan elemen permainan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, mengembangkan materi ajar yang kreatif dan kontekstual. Setelah itu, mengembangkan materi dengan bermain peran dengan platform media sosial pada materi tertentu, misalnya pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Peta konsep pembelajaran gamification. Yang pertama, penentuan tema Sejarah Kebudayaan Islam dan tokoh sejarah. Setelah itu, pembagian kelompok atau peran. Selanjutnya, riset mandiri. Setiap siswa mengumpulkan data tokoh dan peristiwa sejarah. Selanjutnya, pembuatan profil media sosial tokoh atau siswa. Disusul dengan isi yang mencakup profil media sosial yang menyebutkan nama, bio, data atau biografi tokoh, dan peristiwa-peristiwa penting. Selanjutnya, sesi interaksi dan komentar oleh siswa. Setelah itu, presentasi profil media sosial dan refleksi pembelajaran, dan ditutup dengan evaluasi pembelajaran yang mencakup pembahasan kreativitas, akurasi sejarah, dan partisipasi. Tujuan metode pembelajaran ini yaitu membuat pembelajaran sejarah kebudayaan Islam menjadi lebih interaktif, relevan, dan menarik bagi siswa, terutama di era digital. Keunggulan metode ini, yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa, yang kedua, mengembangkan berpikir kritis, yang ketiga, melatih keterampilan penelitian, yang keempat, meningkatkan kreativitas, dan selanjutnya, membuat sejarah lebih relevan, mendorong kolaborasi, memperkuat pemahaman kontekstual, dan pembelajaran menjadi tidak membosankan. Kelemahan metode pembelajaran gamification yaitu manajemen kelas yang lebih kompleks dan membutuhkan waktu yang lebih lama, dan juga membutuhkan usaha ekstra untuk persiapan materi. Dan selanjutnya, kelemahannya ketergantungan pada teknologi dan infrastruktur. Itulah metode pembelajaran gamification yang akan saya terapkan pada materi Sejarah Kebudayaan Islam yang membahas tentang Sunan Ampel. Oke, mari kita masuk pada materi dan alur pembelajaran yang membahas tentang Wali Songo Sunan Ampel. Oke, mari kita bahas alur sejarah Sunan Ampel. Biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel kita mengenalnya sebagai Raden Rahmat yang merupakan anak sulung dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Campa dan diperkirakan meninggal pada tahun 1481 di Demak. Sunan Ampel dikenal sebagai Raden Rahmat saat masih kecil. Namun, Ampel sering dikaitkan dengan tempat tinggalnya Sunan Ampel yang ada di Ampel Denta, yang sekarang termasuk wilayah kota Surabaya. Pada tahun 1443 Masehi, Sunan Ampel bersama dengan adiknya Sayyid Ali Murtado. Keduanya memulai perjalanan pertama ke Pulau Jawa. Sebelum itu, Sunan Ampel dan adiknya telah berada di Palembang sekitar tahun 1440. Sunan Ampel adalah salah satu wali songo yang paling berpengaruh.
dan dianggap sebagai sesepuh atau imam para wali. Dan beliau adalah tokoh sentral dalam penyebaran Islam di Jawa pada abad ke-15 Masehi. Peran pentingnya sangat penting sekali dalam peletakan dasar masyarakat Muslim di Jawa. Asal-usul nasab Sunan Ampel. Silsilah langsung dari Nabi Muhammad itu melewati Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Husain, Sayyidina Zainul Abidin, Zainul Ihsan, Mahmud Al-Kubro, Jamaluddin Jumadil Kubro, Ibrahim Asmorokondi, dan Raden Rahmat hingga Sunan Ampel sendiri. Kedatangan dan pusat dakwah di Ampel Denta. Kedatangan di Jawa diperkirakan sekitar tahun 1443 Masehi bersama saudara perempuannya Dewi Chandrawati. Lokasi dakwahnya yaitu mendirikan pusat dakwah di daerah Ampel Denta, Surabaya. Daerah ini dulunya adalah rawa-rawa yang diubah menjadi pusat peradaban. Fokus awal yang dilakukan Sunan Ampel adalah membangun masjid dan mendirikan pondok pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Metode dakwah yang digunakan Sunan Ampel yaitu yang pertama pendekatan akulturatif yang menggunakan budaya lokal sebagai media dakwah. Yang kedua, metode dakwahnya itu tidak frontal, yakni tetap menghormati tradisi dan adat istiadat setempat. Dan yang ketiga, akomodatif, memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi yang ada, serta mencetuskan filosofi Mohlimo. Mohlimo tersebut adalah ajaran moral yang sangat terkenal dan mudah diingat. Yang pertama, moh main. Yang kedua, moh ngombe. Yang ketiga, moh maling. Yang keempat, moh madat. Dan yang kelima, yang terakhir, moh madon. Serta metode dakwah Sunan Ampel yaitu mendirikan pondok pesantren, yakni di bidang pendidikan. Itu yang dilakukan Sunan Ampel. Peran dalam pembentukan kerajaan Demak. Nah, Sunan Ampel ini juga seorang penasehat spiritual yang menjadi penasehat bagi Raden Patah untuk mendirikan Kesultanan Demak. Nah, beliau juga mendidik para raja serta mendapat julukan Bapak Para Raja karena banyak murid-murid Sunan Ampel dari kalangan bangsawan dan banyak raja-raja. Pusat pertemuan Wali Songo itu berada di Ampel Denta dan sering menjadi tempat musyawarah para wali di sana. Kesimpulan pada materi ini adalah Sunan Ampel adalah arsitek utama peradaban Islam di Jawa. Kunci sukses dakwahnya adalah pendekatan akulturatif, pendidikan dan moralitas Mohlimo. Relevansi hingga masa kini, nilai-nilai dakwahnya masih relevan untuk membangun masyarakat yang religius dan toleran. Nah, sekarang sesi tanya jawab. Nah, namun sebelum itu, anak-anak nantinya bisa mengklik video YouTube yang telah Ibu siapkan untuk bahan permainan role playing tadi. Silahkan nanti kalian membuat kelompok A membuat tokoh Sunan Ampel ini berdasarkan profilnya, dan nanti setiap kelompok lain harus memberi umpan balik atau komentar sesuai dengan penjelasan atau sumber-sumber yang relevan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Singkat penjelasan tentang metode pembelajaran gamification, semoga
bermanfaat. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.